Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Goji Mahardani. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMkom. OnCloud. OnCloud merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu OnCloud Project. OnCloud adalah sinkronisasi file sumber terbuka yang di-host sendiri dan server berbagi. Anda dapat mensinkronkan semua atau bagian dari itu antara perangkat Anda dan berbagi file dengan orang lain. Dan OnCloud bisa melakukan lebih dari sekedar apa yang dilakukan kompetitornya, karena Anda akan memiliki server cloud pada komputer Anda sendiri. OnCloud adalah aplikasi open source dan aplikasi web yang kuat untuk sinkronisasi data, file sharing, dan penyimpanan remote file. OnCloud ditulis dalam bahasa PHP atau JavaScript. Hal ini dirancang untuk bekerja dengan beberapa sistem manajemen database, termasuk MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle Database, dan PostgreSQL. Selain itu, OnCloud dapat digunakan pada semua platform yang dikenal yaitu Linux, Windows, dan Android. Singkatnya, itu adalah kuat. Aplikasi yang independen, fleksibel dalam hal konfigurasi dan mudah digunakan karena aplikasi open source. Perbedaan OnCloud versus Google Drive. Fitur OnCloud itu ada sumber terbuka, API terbuka, tautan publik yang dilindungi username dan kata sandi, pemberian tag dan komentar, penanganan penyimpanan eksternal, dan fleksibel. Fitur Google Drive sendiri itu ruang penyimpanan besar. Untuk penyimpanan gratis hanya diberi 15 GB saja. Simpan semua jenis file, bisa menyimpan semua jenis file dan bisa membagikan semua jenis file kepada orang lain. Dan platformnya ini sangat aman ya. Lalu di pro dan kontra OnCloud. OnCloud itu bisa di hosting sendiri, lalu platformnya sumber terbuka, kemudian menggunakan penyimpanan cloud pada komputer sendiri, dan biaya berlangganan yang cukup tinggi. Lalu pro dan kontra Google Drive itu mudah digunakan, interface-nya itu ramah bagi pengguna, lalu pelayanannya yang stabil, dan kemudian tidak memiliki database yang sebenarnya karena kita hanya bisa memakainya saja tanpa mengetahui database-nya. Lalu hanya bisa diakses dengan internet saja. Cara install OnCloud Server pada Windows 10 melalui Ubuntu. Langkah pertama, aktifkan subsistem Windows untuk Linux. Pastikan menu Windows Subsystem for Linux sudah tercentang di Windows Fitur. Untuk mengaktifkan fitur Subsystem Windows untuk Linux pada Windows 10, pergi ke kotak pencarian, ketik Turn Windows Feature on or off. Klik yang muncul dan aktifkan fitur Subsystem Windows for Linux. Seperti gambar di bawah ini sudah tercentang, lalu klik OK. Kemudian masuk ke tahap kedua, install aplikasi Linux terbaru Ubuntu. Setelah melakukan centang pada subsistem Windows for Linux, lalu sistem akan meminta untuk melakukan restart komputer. Setelah melakukan restart, pada pencarian Windows 10, ketikan dan buka Windows Store. Kemudian cari Ubuntu 18. Lalu ini ada Ubuntu 18.04 LTS. Unduh dan setelah terinstall, setelahnya langsung klik launch untuk menjalankan aplikasinya. Masuk ke langkah 3, pembuatan username dan update
Ubuntu. Setelah selesai diinstal, jalankan aplikasi. Ikuti petunjuk di Ubuntu seperti membuat akun Unix dengan username dan serta password. Setelah selesai, setup Ubuntu siap digunakan. Masukkan kode ini di bawah ke Ubuntu untuk melakukan update, yaitu sudo apt update n garis miring sudo apt upgrade strip y. Lalu ditunggu prosesnya, kemudian langsung masuk ke tahap keempat, install Apache MySQL atau MariaDB plus PHP di Windows 10. Setelah selesai melakukan update, jalankan kode ini untuk menginstal Apache MySQL atau MariaDB plus PHP dengan menggunakan command line Ubuntu. Masukkan ini kodenya, lalu ditunggu prosesnya. Kemudian masuk ke tahap kelima untuk periksa instalasi Windows 10 Apache, yaitu setelah tadi ditunggu proses instalnya, maka untuk mengecek instalan Apache Anda dengan kode sudo service apache 2 start untuk memeriksa apakah server Apache kamu berfungsi. Buka browser Windows 10 dan ketik localhost atau 127.0.0.1 atau alamat IP mesin lokal Windows 10 Anda. Anda dapat mengetahui alamat IP dengan mengetik ifconfig. Ketika Anda memasukkan alamat IP, halaman pengujian Apache akan terbuka. Seperti ini tampilan localhostnya. Dan ini itu untuk mengeceknya bisa dijalankan dengan meminta allow access. Lalu langkah ke-6 untuk memeriksa instalasi PHP dan MariaDB. Untuk memeriksa instalasi PHP dengan kode PHP strip v, maka akan tampilan seperti ini. Lalu untuk memeriksa instalasi MariaDB dengan kode sudo garis miring etc garis miring init -d garis miring mysql start. Lalu tampilan seperti ini. Lalu masuk ke langkah ke-7 untuk membuat database MySQL atau MariaDB. Untuk on-cloud-nya saja buat database untuk on-cloud kita. Masukkan kode berikut ini, sudo mysql strip uroot strip p. Ini adalah CLI dari MariaDB. Berikut adalah proses pembuatan DB. Masukkan kode berikut, create database on cloud db titik koma, lalu create user, masukkan ini, lalu exit dan tampilan seperti ini. Lalu masuk ke langkah ke-8, memindahkan direktori ke folder triple W. Untuk memindahkan direktori, gunakan kode cd garis miring var garis miring www. Lalu pergi ke website download oncloud di oncloud.com garis miring download strip server. Klik kanan di source package yang bertipe .zip untuk mengcopy alamat linknya. Kembali ke Ubuntu, lalu di direktori
garis miring var garis miring www, masukkan kode ini untuk mendownload file, itu sudo wget. Kode ini masukkan ke dalam Ubuntu. Setelah itu, setelah download selesai, masukkan kode ini untuk mengekstrak zipnya. Seperti ini tampilan website OnCloud untuk downloadnya. Kemudian ini tampilan kode yang dimasukin ke dalam Ubuntunya. Lalu langkah ke-9, mengganti permission dan membuat file konfigurasi untuk OnCloud. Saja ganti permission dengan kode ini. Pertama itu dijalanin dulu yang pertama, lalu setelah selesai masukkan lagi yang ini, kemudian jalanin lagi dan hasilnya seperti ini. Lalu akan membuat file konfigurasi untuk OnCloud dengan kode ini dimasukin ini. Lalu setelah masuk, maka akan muncul ke menu nano seperti ini. Masukin kodenya dan akan tampil seperti ini. Untuk menyimpan datanya itu dengan ctrl ditambah O, dan untuk menyimpannya itu ctrl ditambah O, lalu klik enter. Kemudian untuk keluar dari nanonya itu ctrl plus X, ctrl X barengan. Lalu langkah ke-10, mengaktifkan modul yang diperlukan. Untuk mengaktifkan modul yang diperlukan dengan kode ini, kemudian dijalankan, hasilnya seperti ini. Kemudian kode ini lagi dijalankan lagi dan hasilnya seperti ini. Langkah ke-11, untuk merestart Apache 2 dan MariaDB, masukkan kode ini dan tampilan seperti ini. Jika kedua-duanya ada tulisan OK, maka kodenya berhasil. Lalu langkah ke-12, setup akses OnCloud Anda. Akses OnCloud Anda untuk melakukan setup di localhost /OnCloud. Buat akun admin baru dengan username dan password yang Anda inginkan. Untuk data folder kita buat default, jadi diamkan saja. Bagian bawahnya adalah konfigurasi database. Masukkan nama pengguna database yang sudah dibuat tadi. Jika mengikuti contoh, nama user database-nya adalah db admin. Masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya juga. Jika sesuai contoh, maka masukkan password. Dan yang terakhir, masukkan nama database yang sudah dibuat. Bila sesuai contoh, masukkan OnCloudDB. Lalu klik setup untuk membuat akun adminnya dan tunggu hingga selesai. Kemudian akan tampil ke interface menunya, interface loginnya untuk login akun OnCloud-nya. Setelah selesai setup akun admin, masukkan username dan password admin yang telah dibuat tadi. Contohnya akun yang saya buat, username-nya Irfan Gozi dan passwordnya Irfan938271. Klik login atau klik enter, tekan enter, dan Anda akan masuk ke menu OnCloud. Berarti instalasi sudah selesai. Sebagai note, perlu diingat aplikasi OnCloud Anda saat ini masih bersifat lokal, sehingga tidak dapat diakses secara publik lewat internet. Dan ini tampilan interface awalnya localhost OnCloud-nya. Kemudian cara setting host OnCloud menggunakan ngrok. Langkah pertama itu
login pada website Rock. Note pendahuluan, pastikan OnCloud yang Anda miliki sudah dapat diakses lewat localhost yang tadi sudah berhasil diakses. Lalu pergi ke website ngrok.com dan buat akun terlebih dahulu. Setelah berhasil login, maka akan ditampilkan dashboard Ngrok. Nah, ini tampilan awal websitenya. Kemudian klik login atau membuat akun baru, dan ini tampilan loginnya. Bisa membuat akun baru atau menggunakan akun Google atau menggunakan akun GitHub. Dan ini tampilan dashboard ya, dashboard Ngrok. Lalu langkah kedua, install Ngrok pada komputer. Setelah login tadi akan ada tampilan untuk mendownload Ngrok. Kita akan mensalin link download for Windows dengan mengklik kanan lalu copy link address. Kita mendownloadnya langsung ke terminal, lalu ketikkan dengan kode sudo wget yang link address yang tadi, masukkan. Kemudian prosesnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama harus masukkan password Ubuntu yang tadi telah dibuat dulu, lalu akan terproses. Setelah selesai di download, maka ekstrak filenya dengan unzip, yaitu dengan kode sudo unzip. Ini kodenya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Langkah ketiga, memverifikasi autentikasi akun Anda. Setelah menginstal Ngrok, kita harus menambahkan token dengan cara kembali ke dashboard Ngrok, klik sub menu bernama Your Token, akan muncul token autentikasi pribadi yang dapat kita taruh di terminal. Di bagian bawah ada bagian command line yang dapat kita salin juga langsung ke terminal. Kodenya seperti ini. Sebagai note, ingat token akan berbeda. Jika untuk yang ini jangan langsung mengikutinya. Terus lalu tampilannya akan seperti ini setelah dimasukin dalam terminal. Lalu masuk ke langkah 4, menampilkan status Ngrok. Setelah token sudah ditambah, maka kalian dapat memulai Ngrok dengan perintah _ngrok http /region ap80. Sebagai note, ini akan menjalankan Ngrok yang memilih region Asia Pasifik. Untuk melihat region apa yang bisa dipilih, bisa dicek di website ngrok.com /docs. Jika Ngrok berhasil berjalan, akan menampilkan window yang berisi session status. Bila berwarna hijau, maka Ngrok berhasil membuat gateway publik ke localhost kita. Perhatikan dua bagian forwarding yang ada link HTTP serta HTTPS. Itu adalah link yang dapat kita gunakan untuk mengakses localhost kita secara publik. Salin salah satu link untuk langkah berikutnya. Dan ini session statusnya berwarna hijau dan online. Lalu perhatikan forwarding ini, kedua ini nih, untuk di copy atau diingat untuk melakukan langkah selanjutnya, link ini. Langkah kelima, meletakkan link ke dalam config.php OnCloud. Saatnya melakukan link ini link yang tadi ke dalam
config.php oncloud agar tidak diblokir oncloud dengan kode sudo nano _var _www _oncloud _config.php. Di dalam file config ini ada bagian bernama trusted/domain. Nah, link yang tadi kita salin akan kita tempel di trusted/domain. Bentuk awalnya seperti ini. Jika link forwarding yang disalin adalah ini, maka yang kita salin ke config.php adalah ininya. Ingat, ini hanya link contoh, jadi pastikan yang disalin sesuai dengan Windows ngerok kalian yang tadi. Yang ini punya saya nih, akan seperti ini nanti. Kemudian ketika ditambah akan menjadi seperti ini. Untuk arraynya yang kedua, yang pertama itu localhost, yang kedua ini. Kemudian akan tampilannya seperti ini, dan sudah ditambah nih array yang kedua dengan array yang kedua itu dengan tulisan 1. Array yang pertamanya itu ya 0. Lalu setelah selesai, klik Ctrl O berbarengan untuk save, lalu klik enter, dan setelah itu untuk keluarnya Ctrl X berbarengan. Lalu coba akses oncloud-nya yang tadi dengan link ngeroknya, yaitu http://ngerok.io/oncloud. Jika bisa, maka selesai melakukan public cloud node. Bila ngerok kita matikan lalu dinyalakan lagi, maka kalian harus mengulang langkah yang keempat tadi dan kelima lagi, karena ini adalah batasan dari penggunaan gratis ngerok yang addressnya randomly generated setiap kali dibuat tunnel akan baru. Ya, terima kasih untuk presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.